Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak yang saya hormati, saya mendapatkan tugas untuk mendiskusikan komponen mutu lulusan dalam IASP 2020. Komponen ini dianggap penting karena apapun yang dilakukan sekolah, pada akhirnya yang dilihat orang adalah mutu lulusannya. Komponen mutu lulusan punya 3 subkomponen, yaitu karakter siswa, kompetensi siswa, dan kepuasan pelanggan. Karakter siswa penting karena apapun kompetensinya, siswa harus punya karakter yang baik. Orang sering mengatakan bahwa walaupun pandai, kata karakter yang nggak baik juga tidak disenangi orang. Karakter siswa punya 4 indikator. Yang pertama, kedisiplinan. Yang kedua, religiositas. Yang ketiga, kerja keras tangguh. Yang keempat, tentang perundungan, bullying. Indikator pertama, disiplin, artinya siswa disiplin mematuhi tata tertib sekolah dalam berbagai situasi. Tidak hanya ketika dilihat oleh guru, tetapi juga ketika tidak ada orang melihat. Misalnya ketika di kantin, ketika di perpustakaan, ketika di lapangan olahraga, dan seterusnya. Indikator kedua, berperilaku religius, artinya siswa itu mengikuti norma-norma, aturan-aturan agama atau keyakinan yang dianut. Hanya saja saya ingin memberikan catatan, tidak hanya terkait dengan ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga yang bersifat kesosialan. Katakanlah, siswa juga tidak hanya tertib dalam sholat bagi yang beragama Islam, tetapi juga berperilaku baik, punya empati dengan teman lain, punya kepedulian sosial kepada orang lain dan juga lingkungan. Termasuk juga punya toleransi kepada teman yang punya agama lain atau punya keyakinan yang berbeda. Indikator ketiga, yaitu kerja keras, tangguh, tanggung jawab, itu terkait dengan apa yang sekarang disebut dengan GRIT, G-R-I-T. Penelitian Angela DeGrasse itu mengatakan bahwa ternyata banyak orang yang sukses bukan karena dia cerdas, tetapi karena dia tangguh, pantang menyerah ketika menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, maka tangguh, kerja keras merupakan indikator dari karakter siswa. Indikator yang keempat yaitu mencegah bullying. Artinya apa? Dia tidak membuli temannya dan bahkan melarang, mencegah kalau ada orang lain membuli temannya. Untuk subkompetensi siswa, ada cukup banyak indikator. Indikator 4 yang awal terkait dengan apa yang disebut keterampilan abad 21, yaitu kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan kreativitas, yang seringkali orang menyebut itu 4C. 2 yang awal, yaitu komunikasi, kolaborasi, sering disebut sebagai social skills, keterampilan sosial. Artinya keterampilan yang diperlukan ketika seseorang berada di lingkungan, bekerja sama, bertempat tinggal dengan orang lain yang memerlukan kemampuan komunikasi dan kemampuan bekerja sama. Kemampuan berpikir kritis dan kemampuan kreativitas orang sering menyebut sebagai personal skills. Keterampilan personal yang diperlukan ketika seorang menghadapi problema, memahami sesuatu, termasuk mencari solusi dari problem yang dihadapi. 4
kemampuan ini seringkali sekarang dianggap penting, yaitu kemampuan 4C tadi. Indikator yang kelima untuk kompetensi siswa adalah prestasi akademik. Saya tidak akan membahas ini karena sudah banyak dibahas dan dipahami banyak orang. Yang juga saya sampaikan adalah indikator keenam, yaitu sekolah mengembangkan minat dan bakat siswa. Tidak hanya akademik, tapi mungkin juga bakat olahraga, bakat kesenian, bakat sains teknologi, dan seterusnya. 6 indikator tadi disebut indikator inti, butir inti, karena berlaku untuk semua sekolah. Untuk SMK ada tambahan 1 butir, yaitu memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajari, yang orang sebut sesuai dengan kompetensi keahlian. Artinya, kalau siswa belajar di SMK untuk TKR, teknik kendaraan ringan, maka dia juga harus punya kemampuan, punya kompetensi yang terkait dengan teknik kendaraan ringan. Untuk SLB juga ada tambahan indikator yang terkait dengan kekhususan. Jadi kalau siswa itu di SLB tunanetra, tentu harus punya kompetensi yang terkait dengan ketunanetraan. Demikian juga kalau siswa itu masuk di SLB tunarungu, juga harus punya kemampuan kompetensi terkait dengan ketunarunguan. Untuk subkompetensi kepuasan pelanggan, ada 1 indikator, 1 butir yang berlaku umum, yaitu pelanggan, orang tua, masyarakat sekitar, pengguna puas dengan sekolah itu, lulusan sekolah itu. Tetapi untuk SMK yang memang dirancang untuk menghasilkan anak-anak yang siap kerja, maka keterserapan usaha menjadi salah satu indikator penting dalam subkomponen kepuasan pelanggan. Namun tolong difahami, keterserapan ini tidak harus diterima di perusahaan, di industri, tapi juga boleh atau bahkan penting bagi siswa untuk mampu menciptakan kerja sendiri. Orang sekarang disebut berwirausaha. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkan saya mengatakan pendek karena di IASP itu dikenal 7 langkah dari komponen, subkomponen, indikator, pernyataan, capaian kerja, dan seterusnya. Saya ingin menunjukkan bagaimana kaitan antara indikator dengan capaian kinerja. Saya mengambil 1 contoh saja, yaitu indikator tentang perilaku disiplin. Bagaimana kita asesor nanti melihat di lapangan apakah siswa di sekolah itu memang berperilaku disiplin. Kita punya 5 level kedisiplinan capaian kinerja. Sekolah akan mendapatkan capaian level 4 kalau siswa-siswa itu telah berperilaku disiplin dan itu menjadi budaya di sekolah itu. Siswa-siswa berperilaku disiplin, baik ada orang maupun tidak ada orang, dan seterusnya. Itu baru bisa mencapai level keempat. Tapi kalau siswa itu baru disiplin ketika dilihat orang, di kelas khususnya karena ada gurunya, maka itu baru mencapai level ke-1. Itu kira-kira contoh-contoh bagaimana kita melihat capaian kinerja dari indikator-indikator tertentu. Yang selanjutnya nanti teman-teman bisa membaca sendiri di instrumen IASP 2020 tentang bagaimana level-level capaian kinerja itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.